Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara Kemensetnek mengambil alih penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah pejabat Kemensetnek dikawal TNI dan Polri Rabu siang untuk memasang plang di depan gerbang masuk utama. Plang berisi tulisan yang menyatakan penguasaan dan pengelolaan TMII sejak 1 April oleh Kemensetnek. Rabu siang, sejumlah pekerja memasang plang setinggi 4 meter yang bertuliskan Taman Mini Indonesia Indah dalam penguasaan dan pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Pemasangan disaksikan pejabat Kemensetnek, pihak TMII, dan puluhan aparat gabungan TNI Polri. Plang ini dipasang sesaat setelah pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengumumkan pengambil alihan aset Taman Mini ke negara senilai kurang lebih 22 triliun rupiah. Pemasangan plang berjalan aman tanpa kendala. Buka Perpresnya, Perpres 19 tahun 2021, ya. Kalau tanggal 1 April itu berlakunya. Jadi mungkin pelajari dulu, ya. Tadi di sini di lokasi di mana Pak? Ada kendala nggak Pak untuk dengan pihak? Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kita akan pasang beberapa pelang ini di 5 lokasi kalau nanti pintu-pintu masuk. Oh semua. Ya. Pemirsa, perkembangan terbaru mengenai pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintah akan kita tanyakan kepada rekan kami yang sudah berada di TMII, ada Tiara Harahap. Tiara, silakan. Iya, Andro, Ana dan juga pemirsa, betul. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno tadi sudah secara resmi mengumumkan perpindahan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari yang tadinya dikelola oleh swasta, kini di bawah pengelolaan negara atau berpindah kepada Kemensetnek. Hal ini dilakukan sesuai dengan anjuran Badan Pemeriksa Keuangan ataupun juga BPK dan juga sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Ini artinya juga berhenti pengelolaan yang sebelumnya, yaitu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang sudah selama 44 tahun ini mengelola TMII, dan kemudian juga seperti yang kita ketahui tentu banyak sekali alasan yang juga mendasari perpindahan dari pengelolaan ini. Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan manfaat dan juga pengelolaan TMII. Kemudian juga Menseknek tadi juga menyebut menginginkan agar TMII ini juga dapat berkontribusi pengelolaannya untuk keuangan negara. Kemudian perpindahan dari yang tadinya dikelola oleh pihak swasta ataupun juga dalam hal ini adalah Yayasan Harapan Kita menjadi dikelola oleh negara. Ini Kemenseknek juga menyebut akan memberikan waktu ataupun juga masa transisi yang dimana di dalamnya ini dibentuk pula tim transisi yang berdasarkan informasi yang kami terima ini terdiri dari berbagai elemen dan juga kementerian dan serta juga LSM. Untuk mengetahui lebih lanjut, Andro, Ana dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Kabak Humas TMII, ada Pak Adi Widodo di sini sudah bersama kami. Selamat malam Pak Adi, apa kabar? Malam Mbak, alhamdulillah sehat. Baik Pak Adi, ini langsung saja berkaitan dengan perpindahan pengelolaan yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Ini seperti apa Pak untuk informasi yang sudah diterima dari pihak TMII sendiri, kemudian juga seperti apa proses selanjutnya? Terima kasih Mbak untuk proses pengambil alihan pengelolaan Taman Mini ini kan kita baru tahu hari ini, dan kita sudah mendapat instruksi dari Bapak Dirut, juga sesuai dari konferensinya Bapak Menseknek bahwa Taman Mini tetap beroperasional seperti biasa. Kita akan melayani pengunjung dengan biasa. Kita tidak ada perubahan apa-apa Mbak untuk saat ini. Gitu. Jam operasional tetap ya Pak ya? Jam operasional tetap, kita mulai jam 8, kemudian kita tutup sesuai dengan peraturan Pemda yang sekarang, kita diizinkan sampai jam 7 malam. Baik. Artinya untuk masa transisi ini Pak, mekanismenya nanti ke depannya seperti apa? Yang seperti yang tadi mungkin kita dengar sama-sama, ini kurang lebih 3 bulan lamanya. Terima kasih Mbak, untuk masa transisi ini saya belum bisa menjelaskan lebih detail, mengingat baru besok pada hari Jumat akan dibicarakan lebih lanjut tentang tindak lanjut dari pemasangan pelang hari ini. Pak Adi, kemudian berbicara mengenai peralihan ini ya, ini untuk karyawan ataupun juga mereka yang sudah bekerja di bawah pengelolaan Yayasan Harapan Kita, kemudian ini beralih ke
bawahnya Mensetnek ini seperti apa Pak Adi? Terima kasih Mbak. Untuk itu kami juga belum bisa memberikan komentar ya. Karena sejauh ini nanti apa yang akan dilakukan oleh tim transisi ini kepada kita, tapi kita berharap bahwa semua nanti akan berakhir baik, bahwa karyawan juga tetap bisa bekerja sebagaimana biasanya, itu yang harapan kita Mbak. Dan ke depan ya kita harapkan Taman Mini menjadi lebih baik lagi. Baik. Kalau untuk pengelolaan selama dikelola oleh yayasan ini Pak, sebenarnya kalau boleh diinformasikan sedikit, ini alirannya seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Untuk Taman Mini Indonesia Indah memang dituntut untuk kita bisa mandiri ya, memenuhi kebutuhan sendiri, baik operasional untuk operasionalnya, sehingga dari sumber pendapatan kita dari tiket yang kita jual itu untuk kepentingan operasional. Dan karena kita sebagai tempat wisata itu juga fluktuatif ya, kadang rame, kadang juga sepi, ada kalanya operasional kita tidak mencukupin, itu yayasan membantu kita. Baik, harapan yang terbaik ya Pak Adi ya untuk perpindahan pengelolaan ini. Terima kasih atas waktunya Pak Adi Widodo, Kabag Humas TMII. Demikian yang dapat kami informasikan dari Taman Mini Indonesia Indah. Kami kembalikan ke Ana dan juga Andro di studio.